Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Arifin. Kali ini saya akan membagikan ilmu yang bermanfaat tentang pemetaan KI, KD, dan RPP kelas 6. Sudah lengkap 1 tahun untuk semester 1 dan semester 2. RPP-nya nanti ada yang RPP daring, ada yang RPP tatap muka. Sudah lengkap sehingga Bapak Ibu tidak disibukkan dengan pembuatan administrasi, tetapi Bapak Ibu siap untuk satu dinilai akreditasinya, siap untuk disupervisi, siap untuk dinilai PKD-nya. Nah, sudah siap ya. Oke, jadi konsentrasinya pada silakan share ke teman-teman bagi yang teman-teman yang belum memiliki sebagai amal ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat informasi yang baru dari kami. Untuk kelas 6 ini materinya itu ada pun tema kelas 6 yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup, tema 2 persatuan dalam perbedaan, tema 3 tokoh dan penemuan, tema 4 globalisasi, tema 5 wirausaha, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, tema 7 kepemimpinan, tema 8 bumiku, tema 9 menjelajah angkasa luar. Nah, mari kita sebelum ke pemetaan Bapak dan Ibu, kita harus paham dulu tentang apa itu SKL, standar kelulusan. Standar kelulusan itu adalah standar yang ingin dicapai di lembaganya, di satuan pendidikan. Kalau SD ya di SD-nya, kalau SMP ya di SMP-nya, SMA, SMA. Ini di setiap lembaga. Ini mempunyai tujuan, kompetensi apa yang ingin dicapai di situ, di lembaga itu, yaitu kompetensi sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan SKL-nya. Dari SKL itu maka kita menuju pada masing-masing KI, kompetensi inti. Apa kompetensi intinya? Nah, ini kompetensi ini ada yang ada di kelas-kelas Bapak Ibu ya. Di KI ini ada di kelas-kelas. Yaitu yang ingin dicapai kompetensi inti ya, kompetensi inti sikap spiritual, sikap sosial, KI 3 itu pengetahuan, KI 4 itu keterampilan. Nah, ada 4. Dari empat kompetensi inti ini diteruskan ke tadi kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini kompetensi yang ingin dicapai di setiap mata pelajaran ya. Nah, apa yang ingin dicapai? Ini mengacu pada KI. Di KD ini ingin dicapai mengacu pada KI. Khusus mata pelajaran PPKN dan agama ini ada 4 KI, yaitu ada sikapnya spiritual, ada sikap sosialnya, ada pengetahuannya, ada keterampilannya. Ini khusus untuk PPKN dan agama. Tetapi kalau untuk mapel yang lain itu sudah ada pengetahuan sikap sosial dan spiritualnya, hanya pengetahuan dan keterampilan. Nah, di dalam kurikulum 13 ini diharapkan memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, tetapi di dalamnya itu juga mengandung sikap. Ini di kurikulum 13. Contoh, mempelajari IPA saja. Nah, IPA itu mengenai planet-planet yang ada di angkasa. Maka di situ ada pengetahuannya, ada keterampilannya. Tetapi di dalam mempelajari planet-planet angkasa juga mengandung unsur sikapnya. Ya, nah, jadi sikap harus bersama dengan kelompok, sikap bagaimana mensyukuri atas ciptaan Allah. Jadi ini mengandung unsur di dalamnya untuk kurikulum 2013. Nah, kita sekarang menuju pada pemetaannya KI dan KD. KI yang ada di kelas, KD yang ada di permapel. Seperti itu. Kalau sudah paham tentang itu,
mari kita langsung menuju kepada pemetaan. Ya. Nah, pemetaan di sini, namun untuk selanjutnya dasar hukumnya untuk SKL itu Permendikbud nomor 20 2016, SKI gitu, standar kompetensi inti itu Permendikbud nomor 21, terus standar kompetensi SKI ya, standar kompetensi isi ini Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Kalau KI dan KD itu Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Sedangkan untuk agama Islam dan bahasa Arab itu Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Ya. Nah, jadi untuk pemetaan KI dan KD ini bertujuan menjadi acuan dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dan memudahkan guru di dalam menyusun RPP ya, karena sudah dipetakan. Enak. Pemetaan digunakan sebagai dasar perancangan kegiatan penilaian harian per tema maupun per semester. Jadi penilaiannya juga lihat pemetaannya tadi. Untuk RPP sekarang, tadi masalah pemetaan. Kalau RPP sekarang ini diharapkan RPP-nya RPP 1 lembar berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Menteri surat edaran ya, surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Nah, diharapkan penyusunan RPP ini menggunakan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Nah, adapun komponen yang wajib ada dalam RPP itu adalah satu, harus ada tujuan, hanya tiga komponen saja. Tujuannya, ada langkah-langkahnya, ada penilaiannya. Nah, kalau yang lain terserah Bapak dan Ibu guru, mau ditambahi lampiran belakang, kemudian modelnya seperti apa, terserah Bapak dan Ibu guru, sehingga satu halaman cukup. Guru secara bebas memilih membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Bebas. Di situ ada 3 komponen inti ya. Nah, ini komponen lainnya bersifat pelengkap saja dan bisa dipilih secara mandiri. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen ini adalah yang wajib ada. Yang lainnya terserah. Jadi penyusunan RPP dilakukan efisien, efektif, dan guru memiliki lebih banyak waktu ya, mempersiapkan mengevaluasi proses pembelajaran itu. Jadi tidak disibukkan dengan RPP saja, karena masih banyak tugas Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, kalau ada KKG maupun FGNG, ini bebas memilih menggunakan format RPP ya, secara mandiri yang berorientasi pada keberhasilan belajar siswa. Silakan kalau KKG. Adapun RPP yang dibuat ini dapat digunakan yang telah dibuat. Kalau kemampuan si punya yang lama masih boleh digunakan Bapak dan Ibu ya, masih boleh digunakan. Tetapi mau disempurnakan silakan. Oke. Dengan demikian Bapak Ibu siap untuk dinilai akreditasinya, siap untuk dinilai supervisi, dan siap untuk dinilai PKG-nya. Sekarang kita menuju pada pemetaan. Nah, pemetaan ini ya, ini adalah semester 1 Bapak Ibu. Pemetaan semester 1 yaitu kelas 6 semester 1, subtema 1, subtema 2, subtema 3. Nah ini tema 1, tema 2, kemudian ini subtema 1, subtema 2, subtema 2. Untuk tema 3, tema 3 ini adalah pemetaan tema 3 kelas 6 semester 1 Bapak. Tidak perlu saya baca semua, waktunya nanti biar ngikuti. Tidak banyak. Tema 4, ini tema 4 lah, sudah lengkap Bapak Ibu. Tema 4 dan ini yang tema 5 lo lengkap ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan memiliki ini, bisa hubungi kami, WA kami
karena banyak ini. Kemudian sekarang ya tema semester 2, ini semester 2, yaitu untuk KI3, ini tema 6, tema 7, tema 8, tema 9. Sedangkan KI3 itu pengetahuan, KI4 itu adalah keterampilan. Ini untuk tema 6, tema 7, tema 8, tema 9. Lengkap Bapak Ibu semester 1 dan semester 2. Silakan Bapak Ibu share ke teman-teman yang belum memiliki sebagai amal ilmunya Bapak dan Ibu. Nantinya silakan hubungi kami sehingga Bapak Ibu lengkap punya tema pemetaannya, punya RPP-nya. Kalau RPP-nya, katakanlah RPP untuk jaring, ini ada untuk jaring, jaring. Ada tujuannya, ada langkah-langkah pembelajarannya, ada evaluasinya. Yang lain pelengkap Bapak dan Ibu ya. Nah, ini jaring, ini juga masih daring. Yang daring, kalau mau dulu daring ya. Kalau mau tatap muka sudah ada sudah lengkap. Ini yang tatap muka. Nah, tatap muka ada semester 1, ada tujuannya apa, kegiatannya apa, kemudian ada evaluasinya. Nah, ada evaluasi. Yang lain silakan melengkapi, ada evaluasi, ya, penilaian atau asesmen. Nah, kemudian ini sama, sanksi tatap muka, ada identitas, tujuannya penting, ada tujuannya, ada kegiatannya, ada penilaiannya. Nah, Bapak Ibu itu lengkap sudah, mulai tema 1 sampai tema 9. Silakan Bapak Ibu miliki semester 1 dan semester 2, baik pemetaannya maupun RPP-nya, itu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu mengajar lebih fokus, tidak sibuk dengan masalah administrasi. Mau dinilai administrasinya sudah siap oleh tim asesor. Sedangkan mau dinilai kepala sekolah supervisi sudah siap juga. Mau dinilai komisioner tentang BKG-nya juga sudah siap, sudah lengkap. Mudah-mudahan ini sebagai ladang ilmu kita, ladang amal kita untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.